Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Ini adalah Oppo A54, smartphone kelas menengah terbaru dari Oppo yang tampaknya cukup banyak nih dibicarakan di antara semua seri A-nya Oppo di tahun 2021 ini. Ada beberapa reaksi komentar di Instagram atau YouTube Next Trend yang merasa kalau spesifikasi dari A54 ini nggak istimewa. Tapi apakah pengalamannya benar begitu? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo A54. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kalau bertanya di mana video unboxing dan spek lengkapnya, bisa cek link di bawah ya. Tapi untuk unboxing kita ulang sedikit. Di dalamnya seperti biasa ada quick start guide, garansi, casing, SIM ejector, chargeran 18 watt, dan kabel USB A to C. Oh iya, dia sudah tidak ada earphone ya. Sekarang kita lanjut ke HP-nya. Menurut gue, desain Oppo A54 ini cukup eye-catching, apalagi warna biru ini. Keren gitu, warna biru terus gradasi ke yang lebih muda sampai akhirnya ke silver. Ada pantulan warna pelanginya juga lagi. Desain kamera belakang juga beda, dia mengkotak yang mirip seperti di Reno 5F. Layarnya pakai punch hole dan sensor sidik jari di samping yang membuat HP ini terasa lebih mahal dari seharusnya. Soal handling sih, ya meskipun dia punya baterai 5000 mAh, berat dan tebalnya masih termaafkan. Gue yang sehari-hari naik kereta masih cukup nyaman dan puas dengan HP ini. Mungkin yang bilang kurang puas dengan Oppo A54 ini karena lihat chipsetnya kali ya. Dia pakai MediaTek Helio P35 yang ya memang bukan chipset yang terkencang sih untuk di kelasnya. Skor Antutunya di 100 ribuan awal, skor 3D Mark dan Geekbench-nya pun juga sesuai yang diharapkan dari chipset entry level ini. Free Fire bisa lah sampai grafis dan resolusi ultra. Game juga berjalan sangat baik dan lancar tanpa adanya frame drop. Ya, bukan game yang terlalu berat juga. Buat main AOV, dia bisa dapat resolusi ultra, tampilan max, dan partikel max. Meskipun settingan high frame rate-nya sudah di set aktif, game tidak terasa berjalan di frame rate yang tinggi, meskipun masih lancar dan cukup kompetitif. Kalau main COD Mobile, nah ini nih, mulai bertemu dengan tantangannya. Oppo A54 cuma bisa jalan di grafis rendah dan frame rate high, meskipun gue rekomendasikan turun di medium aja, karena frame dropnya itu cukup mengganggu buat gue, jadi agak kurang kompetitif. Memang, chipset MediaTek Helio P35 ini gue pikir lebih cocok untuk pemakaian casual dan game-game yang ringan, kayak MOBA atau arcade. Kalau mau main game yang agak berat, ya harap lebih sadar diri aja. Kabar baiknya, Oppo A54 ini memang sudah dilengkapi dengan RAM dan penyimpanan yang lega, 4GB dan 128GB. Seharusnya ini sudah cukup untuk pemakaian beberapa tahun mendatang. Ya, tapi yang keren sih, kalau katanya Oppo A54 sudah dilengkapi dengan teknologi OSWAP yang bisa memanfaatkan penyimpanan ROM untuk menambah kapasitas RAM. Menurut klaimnya, ini bisa membuat RAM 4GB jadi serasa kayak 6GB. Untuk multitasking sih, setelah gue coba lancar-lancar aja. Buat dengar musik sambil nulis skrip, nggak ada masalah. Baterainya juga besar banget, 5000 mAh, yang bisa dipakai untuk nonton satu episode Drive to Survive di Netflix 40 menit, cuma berkurang 3%, main COD Mobile 19 menit setting rendah cuma berkurang 4%, main FF 3 menit setting ultra berkurang 5%. Kalau denger lagu di Spotify 43 menit sambil pakai TWS cuma berkurang 3% aja. Ya ini sih terbilang cukup panjang ya umur baterainya, berkat baterainya yang besar juga. Untuk pengisi dayanya, dia pakai charger 18 watt yang bisa mengisi dari 10 sampai 100% dalam waktu 2 jam 20 menit. Nggak jauh beda sama A74 5G yang sama-sama kombinasi antara baterai 5000 mAh dan pengisian daya 18 watt. Nggak cuma baterainya nih yang besar, layarnya juga cukup besar, dan ini salah satu keunggulannya sih menurut gue. Dia memang masih IPS 6,5 inch HD+, tapi kalau gue lihat layarnya ini bagus banget. Dilihat dari berbagai sisi, warnanya nggak hilang. Dibandingin sama AMOLED sekalipun, hampir nggak berasa bedanya. Hadirnya punch hole juga membuat Oppo A54 serasa lebih kekinian dibandingkan sejumlah pesaing di kelas harganya. Menurut gue sih ini keunggulan yang kalian dapat ketika meminang si A54 ini. Jadi dipakai buat nonton, main game, atau sekedar kegiatan produktivitas seperti admin sosmed atau ngetik skrip, ini udah cocok sekali. Satu lagi, Oppo A54 ini memang masih menggunakan ColorOS 7.2 berbasiskan Android 10.
ini masih sebenarnya jadi salah satu OS yang bagus di antara semua kustomisasi OS Android di luar sana, dengan kustomisasi dan fitur yang cukup banyak. Video dan artikelnya udah cukup banyak kok kita buat di nextrend.com. Kalau ditanya apakah akan dapat ke Android 11, Oppo belum bisa menjanjikan hal itu, dan gue pun juga nggak tahu. Kalau bicara soal kamera, keunggulan Oppo A54 memang bukan di sini. Kamera belakangnya pakai setup 3 kamera, 13 megapiksel utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Foto di siang hari dengan materi yang cukup bisa menghasilkan foto yang oke dengan warna yang tidak terlalu gonjreng, tapi soal ketajaman memang tidak sampai level yang tinggi, mengingat sensornya juga 13 megapiksel. Dynamic range-nya pas-pasan. Apalagi kalau udah malam dan kondisi dalam ruangan. Sedangkan hasil kamera selfie 16 megapiksel lumayan untuk HP di harga 2 jutaan dengan warna kulit yang oke, meskipun dalam kondisi backlit, dynamic range-nya agak kurang. Kesimpulannya, Oppo A54 ini cocok untuk mereka yang cari HP tidak menuntut macam-macam, merek Oppo, dan tampilan yang keren. Dengan budget 2 jutaan ini, kalian akan dapat HP dengan tampilan menarik, baterai yang cukup panjang daya tahannya, dan layarnya sih yang menurut gue keren banget. Beda cerita kalau yang kalian lihat adalah apa yang ada di dalamnya seperti chipset dan kamera. Meskipun untuk pemakaian sehari-hari, gue tidak menemukan kendala yang berarti dari si Oppo A54. Buat game MOBA masih oke, apalagi kalau sekedar main chess.com, COC, atau game-game arcade yang ringan. Dengan baterai yang cukup besar, aktivitas produktivitas seperti dengerin lagu pun bisa gue lakukan seharian dan lancar jaya. Kalau kalian tidak pernah berharap yang macam-macam dari sebuah smartphone, Oppo A54 ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian dalam memilih HP yang bisa diajak nonton film, dengar musik, dan produktivitas lainnya. Bagi yang berminat, Oppo A54 ini dijual dengan harga Rp2.699.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.